Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan, mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu agak rumit. Kalau kita melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan, nampaknya bisa kita pastikan bahwa hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat Pak Jokowi dengan Hasto, nampaknya pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP itu betul-betul terjadi. Tinggal yang menjadi pertanyaan adalah ada di ketum, yaitu ada di Ibu Megawati. Apakah Ibu Megawati itu lebih condong kepada pihak Hasto ataukah condong kepada Mbak Puan yang nampaknya bersikap baik-baik saja terhadap Pak Jokowi? Kalau dikatakan bahwa Ibu Megawati lebih condong kepada Hasto, maka sebenarnya perang antara pihak Pak Jokowi dengan PDIP itu betul-betul terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan lebih jauh lagi, kalau dibilang ada pertarungan antara PDIP dengan Pak Jokowi, itu sebenarnya kurang tepat juga. Karena yang disebut dengan peperangan itu kedua belah pihak saling serang menyerang, baik dari pihak Pak Jokowi maupun dari pihak Hasto. Tetapi yang kita lihat adalah hanya dari pihak Hasto yang selalu melakukan serangan, baik serangan terbuka yang selalu bertubi-tubi terhadap Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi yang selama ini kita lihat hanya selalu diam, dan diam. Tidak pernah melakukan serangan terbuka baik terhadap pihak Hasto maupun terhadap PDIP secara umum. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan bahwa masalah ini sebenarnya ada di pihak Hasto. Kalau Hasto berhenti menyerang Pak Jokowi, maka sebenarnya peperangan ini sebenarnya selesai dengan sendirinya, Pak. Tetapi kalau pihak Hasto selalu menyerang pihak Pak Jokowi, maka perang ini akan terus berlanjut. Kalau ini mau kita sebut sebagai perang. Yang perlu dicatat, sikap Pak Jokowi terhadap Pak Hasto yang selalu melakukan serangan agresif terhadap Pak Jokowi, sikap Pak Jokowi sama, baik kepada orang-orang PDIP seperti Hasto maupun kepada orang-orang di luar PDIP seperti Pak Amin Rais dan Rocky Gerung, di mana semua mereka itu melakukan serangan, tetapi Pak Jokowi hanya diam dan Pak Jokowi mengucapkan ulang tahun ya kepada PDIP ya, yang ulang tahun ke-52 tahun ya, dia ucapkan dan menyebut ya bahasa keluarga besar. Nah, menurut teman-teman apa ini ya? Itu menyiratkan sesuatu, itu penuh makna gitu loh. Ya. Ya, yang pasti menurut saya ini disclaimer, yang pasti pertama Pak Jokowi itu luar biasa gitu ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Ya, di tengah hujanan framing buruk ya, opini yang tidak baik kepada dia digiring oleh PDIP ya, seakan-akan KPK itu dia masih ngatur-ngatur kan. Ketika Pak Hasto digeledah ya, yang disalahkan
Pak Jokowi untuk mengalihkan isu posisi RP. Nah, dia tetap masih mau mengucapkan loh, ya, ulang tahun dan menyebut keluarga besar. Itu luar biasa loh, nggak gampang. Mungkin kalau saya aja beda kali ya, mungkin teman-teman juga beda, tapi dia berjiwa besar. Ya ini telah dibuktikan selama ini oleh pembenci-pembencinya. Nggak ada tuh yang dipenjara sama dia. Ya. Oke, yang kedua, nah makna keluarga besar itu penuh tanda atau arti ya, keluarga besar. Rasanya kayak saya lihat Pak Jokowi ini masih ada hubungan spesial, walaupun memang sejarahnya dia dengan PDIP ya, masih ada jaringan-jaringan di dalamnya. Setelah ada ucapan selamat dari Bapak Jokowi, lalu wartawan menyampaikan kepada Mbak Puan, dan Mbak Puan itu responnya sangat-sangat sopan. Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-42 PDI Perjuangan. Mengucapkan terima kasih ya dengan gestur yang tulus seperti itu. Saya memang jarang menyenggol Mbak Puan karena Mbak Puan itu salah satu orang terpenting di PDI Perjuangan, anaknya Megawati. Tapi ya beliau orangnya lebih santai dan lebih santun. Bahkan seorang Puan ini jarang sekali nyenggol seorang Jokowi. Saya berharap coba deh ya Ibu Mega bisa seperti anaknya ini, begitu adem, yakin. Saya yakin adem. Ya kita mudah-mudahan lah ya antara Pak Jokowi ini dengan Mbak Puan ini yang menunjukkan rasa bijaknya bisa dicontoh lah ya oleh para kader-kader ya partai ya yang berseberangan, yang bisa saling menghargai. Itu udah cukup ya, bangsa ini udah ayam lah, di bawah juga akan ribut-ribut.